Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Bo Edi. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas salah satu laptop atau bisa juga dibilang ultrabook. Tapi ini dari ROG. Jadi bodinya itu ramping banget dan jeroannya itu nggak bisa bener-bener diremehin cuy. Ini adalah Asus ROG Flow X13. Drop it. Cara dimensi dan ukuran laptop ini tuh mirip kayak ultrabook. Tapi jeroannya ya yang kayak gue bilang tadi ya, gila banget, asli. Cara spesifikasi laptop ini tuh menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 5980HS, 8 core 16 thread. Buat clock speednya 3,1 GHz, bisa di boost up to 4,8 GHz. Buat grafisnya pakai Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, 4GB GDDR6. Untuk integrated GPU-nya pakai AMD Radeon RX Vega 8, 512MB share memory ya. Dengan ROG Boost bisa sampai 1255 MHz di 35 Watt. RAM-nya 32GB LPDDR4X dual channel. Dan storage-nya 1TB M2 NVMe 3.0 SSD. Wi-Fi-nya udah menggunakan Wi-Fi versi 6 ya, dan Bluetooth-nya itu menggunakan versi 5.2. Untuk harganya sendiri laptop ini tuh dibanderol mulai dari 20 jutaan aja. Buat kalian yang mau beli nanti gue taruh link di deskripsi di bawah. Secara dimensi laptop ini kecil dan ramping banget. Untuk dimensinya sendiri berukuran 29,9 x 22,2 cm. Untuk ketebalannya 1,6 cm dan beratnya pun cuma di 1,3 kg aja. Laptop ini sering banget gue pakai buat mobilitas harian gue. Selain berasa enteng banget ya ini laptop, ukuran laptopnya juga kecil, jadi nggak terlalu menuhin isi tas gue. Untuk warnanya sendiri dia ada dua varian warna ya, ada yang black dan ada yang supernova. Untuk produk yang gue review kali ini adalah yang warna black. Untuk yang supernova itu bedanya cuma ada di emblem bagian belakangnya, yang kayak ada warna-warna ungu gitulah. Untuk bahan back cover dari laptop ini tuh masih menggunakan bahan plastik, tapi untuk keseluruhan body itu dia ada kayak campuran bahan aluminium alloy dan ada aksen garis pada bagian back covernya. Menurut Asus, aksen garis seperti ini tuh bikin grip jadi makin enak. Terus ada logo kecil di bagian samping kiri yang kelihatan simple banget. Jadinya kesannya nggak kayak laptop gaming banget lah. Cuman sayangnya laptop ini tuh gampang banget nempel sidik jari. Jadi ya laptop ini tuh gampang kelihatan kotor. Saran gue ya paling sering-sering dibersihin aja nih laptop. Untuk bagian layarnya, laptop ini menggunakan ukuran layar 13,4 inch dengan resolusi 4K 3840 x 2400 pixel dengan panel IPS dan refresh rate sebesar 60 Hz. Yang unik dari laptop ini adalah laptop ini tuh menggunakan aspek rasio 16:10. Beda dengan laptop kebanyakan yang masih menggunakan rasio 16:9. Keuntungan dari rasio 16:10 adalah kita dapat melihat lebih banyak informasi dan pastinya dapat meningkatkan produktivitas. Untuk akurasi warna dari layar laptop ini memiliki color gamut sebesar 116 sRGB, 86% Adobe RGB dan 85% DCI P3. Laptop ini juga udah mendapatkan sertifikasi Pantone Validated. Untuk bezel kanan kiri dari layarnya ini juga cukup tipis ya, cuman berukuran 0,5 cm aja buat di bagian kiri dan bagian kanan, 1 cm di bagian atas dan 3,5 cm di bagian bawah. Untuk tingkat kecerahan dari laptop ini tuh sebesar 331 nits. Dan layarnya ini juga udah ada fitur touchscreen. Di paket pembeliannya kalian bakal dapet Asus Pen. Cuman sayangnya di video ini gue nggak bisa nunjukin ke kalian ya si Asus Pen-nya ini, karena gue cuma dipinjemin unit laptop sama chargernya aja. Selama penggunaan kualitas layarnya ini berasa premium banget. Buat dipakai lama-lama juga layarnya ini tuh nyaman banget di mata. Layarnya juga udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass. Untuk webcam laptop ini tuh ada di bagian atas layarnya. Untuk kualitas video webcamnya itu mentok di 720p 30fps dan berikut adalah contohnya. Oke, jadi ini adalah pengetesan webcam dari ROG Flow X13. Dan di laptop ini juga udah ada fitur AI noise cancelling ya. Jadi suara di sekitar itu bisa diredam oleh fitur ini. Jadi suaranya itu bisa fokus cuman di mulut kita aja. Dan ini gue menggunakan lighting lampu gua normal ya. Ini gue pakai lampu biasa dan kondisinya ini sekarang itu malam hari. Kalau gue lihat sih untuk kualitasnya standar laptop sih ya, nggak bagus-bagus banget, tapi udah cukup oke lah buat video conference.
ataupun buat meeting di Zoom dan lain-lain. Oke, mungkin segitu aja. Dan yang paling gue suka dari laptop ini adalah laptop ini tuh bisa dilipat sampai 360 derajat. Jadi bisa kayak mode tablet gitu. Terus juga laptop ini memiliki fitur Ergo Lift. Fitur ini tuh berguna banget. Jadi bikin rongga di bagian bawah buat memaksimalkan si pendinginnya. Dan juga bisa memaksimalkan penggunaan keyboardnya. Jadi lebih nyaman lah. Ngomong-ngomong soal keyboard, keyboard ini tuh memiliki travel distance sebesar 1,7 cm. Selama pemakaian gue berasa nyaman banget ngetik dari laptop ini. Jarang banget gue ngerasain kayak ada typo gitu. Keyboard dari laptop ini juga udah ada backlit-nya. Sayangnya di laptop ini tuh cuman ada satu warna aja. Tapi kalian masih bisa ganti mode backlit-nya. Tinggal tekan tombol Fn plus Aura. Ada mode breathing, strobing, dan static. Di bagian keyboardnya juga ada shortcut khas ROG ya. Ada tombol volume, mute mic, dan armory crate. Cuma yang nggak gua suka dari laptop ini tuh adalah trackpadnya. Karena feel-nya tuh berasa kayak laptop entry level. Gue sih berharap di next generasi selanjutnya ya, trackpadnya ini bisa di-upgrade jadi lebih baik. Berhubung laptop ini ukurannya compact banget ya, jadi dia tuh harus mengorbankan port I/O-nya. Di sebelah kanan cuman ada satu port USB Type A 3.2 Gen 2, ada USB Type C 3.2 Gen 2, dan tombol power button. Alasan Asus naruh tombol power button di bagian samping kanan karena kalau kita pakai mode tablet ya, laptop ini tuh masih bisa di on off dengan mudah. Di sebelah kiri ada port XG Mobile yang fungsinya itu buat nyolok eksternal GPU. Karena di paket pembeliannya kalian bisa beli sama eksternal GPU-nya atau cuman laptopnya aja, terserah kalian. Cuma ya gitu, harganya lumayan banget kalau kalian beli sama eksternal GPU-nya. Harganya itu nyentuh di angka sekitar 50 jutaan lebih. Balik lagi ke pembahasan gue yang tadi ya, karena gue cuman dikirimin laptop sama chargernya aja, jadinya gue nggak bisa ngetes performa dari eksternal GPU-nya. Tapi yang pasti udah pasti garang banget karena pakai RTX 3080 atau RTX 3090. Untuk kecepatan port ROG XG Mobile-nya ini juga udah cukup tinggi ya, di 63 gigabit per detik. Pastinya lebih baik lah dari port Thunderbolt. Terus ada port HDMI dan audio combo jack 3,5 mm. Buat pendinginnya laptop ini tuh memiliki dua kipas, dan untuk prosesornya ini juga udah dikasih liquid metal dari Thermal Grizzly. Untuk flow udaranya ada dua di bagian belakang dan satu di bagian samping kanan. Dan laptop ini juga memiliki fitur self cleaning cooling. Kalau buat speakernya laptop ini tuh ada dua, ada di bagian bawah, kanan, dan kiri. Speakernya juga udah didukung dengan Dolby Atmos. Berikut adalah contoh suaranya. Masuk ke bagian baterainya. Laptop ini menggunakan ukuran baterai 62 Wh. Selama pemakaian gua, laptop ini tuh bisa bertahan sekitar 4 jam dalam mode silent. Dalam mode performance, laptop ini tuh bisa gua pakai sekitar 2 jam 30 menitan. Itu untuk pemakaian yang standar ya, kayak browsing atau ngetik-ngetik santuy lah, dan streaming santuy. Untuk dimensi kepala casannya ini juga termasuk kecil ya, buat ukuran output sampai 100 watt. Gue itu bisa ngecas sampai 100% dalam waktu 1 jam 45 menit dengan kondisi laptop ini mati. Dan yang gue suka juga, laptop ini tuh udah ada fitur fast charging yang bisa ngecas sampai 50% dalam waktu 30 menit aja. Di sini gue juga udah ngetes performa gaming dari laptop ini, dan berikut adalah hasilnya. Dan ini buat pengetesan benchmarknya. Berikut hasilnya.
Oke, jadi gue juga udah ngetes performa editing dari laptop ini. Buat pengetesan editing video di Adobe Premiere Pro, laptop ini tuh termasuk enak banget buat dipakai. Buat ngedit di 4K juga masih termasuk nyaman banget. Oke, kesimpulan, kalau menurut gue pribadi, laptop ini tuh enak banget dipakai buat mobilitas yang cukup tinggi. Enak dibawa kemana-mana dan gak ngeberatin pas dibawa. Bodinya juga termasuk compact banget. Performanya juga gila banget. Gua kasih tahu aja ya. Maksud dari HS-nya itu adalah High Performance on Slim Body Design. Dan yang gilanya lagi adalah laptop ini tuh jadi satu-satunya laptop di dunia yang performanya paling tinggi. Tapi dengan bodi yang cuman sebesar Ultrabook. Oke, sebelum ada yang nanya, gua mau ngasih tahu ke kalian. RAM 32GB ini tuh nggak bisa di-upgrade ya, karena dia itu udah tersolder. Tapi untungnya buat storage-nya ini tuh masih bisa di-upgrade. Tapi untuk ukuran NVMe-nya itu agak berbeda dari laptop kebanyakan. Karena ukuran SSD-nya ini tuh menggunakan tipe 2230. Dia tuh ukurannya agak kecil ya dari SSD kebanyakan. Buat yang mau minang laptop ini, siapin aja duit sekitar 20 jutaan. Emang sih cukup mahal untuk sebuah laptop. Tapi dengan spesifikasi dan dimensi yang ditawarkan, gua rasa ini tuh lebih dari cukup banget. Worth banget lah. Tipis, performanya garang banget. Ibarat motor nih ya. Bodinya tuh bodi motor bebek. Tapi mesinnya itu mesin jeroan moge. Gokil. Buat yang mau beli, sekali lagi gue kasih link di deskripsi di bawah. Langsung aja cek. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nyari laptop buat mobilitas yang cukup tinggi. Gua mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Gua Tio Nugroho cabut, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak.